Hai Sobat Luntang Lantung, hari ini kita akan unboxing sedikit review mengenai Osmo Pocket dari DJI. Tonton terus sampai habis, jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Hai Sobat Luntang Lantung, seperti yang aku janjiin tadi, kita akan sedikit review dan juga yang paling penting adalah unboxing mengenai Osmo Pocket mereknya DJI. Aku nggak akan terlalu banyak lama-lama di bungkusnya ini, karena ini sudah seperti biasa lah ya. Depannya ini menunjukkan dalamnya seperti apa, jenisnya apa, mereknya apa. Di belakang sini sebenarnya buat menunjukkan bahwa ini garansinya berapa lama, dan juga apa yang diganti di sini. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada aplikasi juga yang bisa support dan bisa di-download di Google Play dan App Store. Dan ini juga sangat kompatibel apabila kita pengen menggunakannya di iMovie dan Final Cut Pro X. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita buka yuk. Oke teman-teman, jadi kalau kita beli barang ini, kita akan mendapatkan ini semua. Aku akan bahas dulu dari yang sisi paling kanan saya. Ini yang mungkin kita bisa bilang yang kurang penting lah ya, bukan main of the item. Oke, jadi yang di sini kita di sini dapat lebih ke arah pernyataan warranty lah ya, bagaimana menunjukkan bahwa ini sudah pasti akan di warranty atau garansi oleh perusahaannya. Oke. Yang kedua di sini dari ini kita dapat disclaimer dan safety guideline. Sebenarnya ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penggunaan produk ini secara aman. Ya. Oke, ini ada berbagai macam bahasa, ada bahasa Chinese, Korea, English, cukup lengkap lah ya. Jadi ini semua yang memang udah karena produk internasional, jadi kita bisa mengerti masing-masingnya apa. Oke. Yang ketiga di sini ada manual book, jadi ini sebenarnya menjelaskan step by step bagaimana cara menggunakannya. Jadi ini ada beberapa bagian, ada macam-macam bahasa juga yang tadi aku udah share, banyak lah ya. Tapi kita kan cuma bisa bahasa Inggris lah ya di sini. Kecuali kalau Sobat Luntang Lantung bisa multi bahasa. Oke, jadi ini nanti aku nggak akan jelasin panjang kali lebar di sini karena aku lebih pengen kita fokus ke unboxingnya aja. Nanti kalau misalnya ada waktu kita akan sempat review sedikit. Oke, jadi ini kita taruh dulu untuk buku manual dan sebagainya. Kita akan review ke hal yang berikutnya, yaitu ini aku asumsikan karena kotaknya lebih kecil, mungkin ini adalah aksesoris pendukungnya ya. Yuk, just to be sure, kita buka dulu. Oke, ini dibuka. Yang pertama, ini ada lanyard. Seperti yang kita tahu, ini barangnya kan nggak terlalu besar ya, dan kayaknya resiko jatuhnya cukup besar. Makanya dari Osmo Pocket ini disediakan lanyard yang bisa digantungkan ke tangan supaya penggunaannya lebih mudah dan tidak mudah jatuh. Oke, jadi ini aku taruh di sini. Berikutnya yang kita lihat di sini ada apa aja? Waduh. Oke, nah di sini sepertinya ini adalah kabel charger. Jadi ini menggunakan USB dock. Nah ini adalah USB-C. Jadi Osmo Pocket ini kompatibelnya dengan charger USB-C dan dia tidak memberikan adaptornya. Nih kalau misalnya teman-teman lihat sudah kosong. Jadi seperti elektronik yang rata-rata pada umumnya dia tidak memberikan adaptor. Jadi kita harus punya adaptor lainnya untuk mencharge ini. Oke. Ini lalu di sini ada dua kantong kecil banget. Penasaran aku pengen lihat seperti apa. Oh. Oke, jadi ini adalah sambungan untuk Osmo Pocket ini ke, kalau yang seperti ini USB-C juga berarti ke handphone Android kita. Tapi nggak bisa sembarang Android, tentunya Android yang memang punya USB-C. Oke, jadi ini bisa digunakan di Android. Kalau misalnya kita lihat yang ini, harusnya sih ini buat iPhone ya. Oke, yang satunya tadi Android udah, jadi kita asumsikan ini buat iPhone, benar apa enggak? Ya, benar. Jadi ini adalah sambungan untuk iPhone. Nah sebenarnya ini bukan buat nge-charge atau bukan apa, tapi ini lebih ke arah menyambungkan dari alat si Osmo Pocket ini ke handphone masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya yang punya iPhone dia juga sudah menyediakan, yang punya Android dia sudah menyediakan. Nah sebenarnya faedahnya apa sih dikasih ini? Ya sebenarnya gampang karena ini cenderung kecil ya. Jadi
Kalau misalnya kita lihat sekilas, mungkin layarnya kecil. Jadi kalau misalnya kita bisa sambungin ke handphone kita, which is itu iPhone atau Android, kita akan dapat better viewing, melainkan kayak penglihatan kita akan jauh lebih jelas, dan juga kita bisa melakukan settingan tambahan di handphone kita itu. Oke, sekarang waktunya kita akan unboxing klimaksnya, yaitu si kamera itu sendiri. Kita akan buka, ini dilapisi oleh plastik, dibungkus biar aman. Wow, aku nggak nyangka ternyata barangnya ini kecil banget dan amat sangat enteng banget. Jadi kalau misalnya kita pegang, ini tuh bener-bener bisa satu kepalan tangan itu cukup. Jadi makanya aku cukup nggak heran ya kalau ini tuh barang ini laku banget, apalagi di kalangan YouTuber yang suka ngevlog. Misalnya kalau misalnya lagi liburan. Karena kenapa? Karena ini sama sekali nggak ngerepotin bawanya, nggak ngeberatin tas. Oke, kalau misalnya kita lihat ini luarnya ini adalah casingnya. Nah, bahannya itu cukup kuat karena ini mungkin karena dia itu ada gimbalnya dan dia kan perputarannya cukup dinamis ya. Jadi dia butuh protektor, makanya dia kasih juga nih dari si DJI memberikan adalah casingnya. Nah, cara kita buka gimana sih? Sebenarnya simple aja. Ini kan ada bentuknya seperti kancing. Kita buka. Ya, kalau misalnya kita buka ini dengan mudahnya, wow, ini adalah main star-nya nih. Ini adalah kameranya, masih disegel, masih baru banget. Makasih banget bang udah dipinjemin barang baru banget gini buat kita unboxing. Tapi nggak apa-apa ya, karena prinsip kita walaupun kita nggak punya, tapi kita nggak boleh ketinggalan zaman. Makanya di sini aku akan share ilmu sedikit mengenai si Osmo Pocket. Oke, jadi ini kita coba dulu, buka dulu segelnya. Maaf ya bang, aku buka. Sip. Nah, oke, kalau misalnya kita buka, nah di sini ada elemen apa aja sih? Yuk kita lihat satu-satu. Ini kan sudah jelas, ini adalah kameranya, masih di stikerin juga, masih disegel. Nah yang ini adalah layarnya. Layarnya itu ukurannya sekitar berapa ya? Nanti aku cek, aku akan put di sini. Aku nggak yakin juga. Tapi yang jelas ini adalah layar touchscreen. Jadi walaupun bentuknya kecil ini, tapi dia sangat kompatibel, kita bisa touch. Oke. Kalau yang merah ini adalah tombol untuk recording. Jadi kalau misalnya kita mau merekam, kita pakai yang ini. Kalau misalnya ini adalah tombol power atau on off. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya penasaran, aku coba puter-puter dulu ya. Kali ada hal-hal yang bisa aku bahas. Nah, yang ini adalah tempat untuk naruh memory card. Oke, jadi dia memory card ini sudah menggunakan micro SD card dan sudah bisa support up to 256 GB. Jadi untuk kecil-kecil cabai rawit ya, dengan barang sekecil ini kita bisa menyimpan memori cukup banyak dengan menggunakan si micro SD. Oke, kalau misalnya kita lihat putar lagi, ini nggak ada apa-apa, cuman mereknya doang DJI. Ini juga nggak ada apa-apa. Sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini adalah tempat untuk kita ngecharge. Ini seperti yang aku bilang tadi, dia kompatibelnya itu adalah dengan USB-C, makanya kita dapatnya juga kabel USB-C. Tapi tetap ingat ya teman-teman, kita harus modal adaptornya karena kita nggak dikasih di sini. Oke, nah terus mungkin teman-teman juga penasaran, ini apa sih kotak ini kok dari tadi nggak dibahas? Nah ini yang aku bilang tadi, ini adalah untuk sambungan ke iPhone atau Android kita. Jadi caranya gimana? Kita buka aja, ini kita slide keluar, enteng banget. Nah, jadi ini adalah tempat untuk kita naruh sambungan ke handphone. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini seperti ini, cara masukinnya adalah simple. Kita put di sini, kita geser ke dalam. Yuk, coba pelan-pelan. Nah, ini nggak seenteng tadi kita bukanya ya. Jadi ini emang agak butuh tenaga sedikit aja. Iya. Tentunya butuh tenaga sedikit, kenapa? Karena kan ini kan akan kita sambungin nih ke iPhone kita. Kalau misalnya ternyata longgar-longgar kan nanti akan bisa jatuh ya. Nah, oke, sekarang aku akan ngetes, coba nyalain. Ini kita bisa pencet. Wow, bener-bener kameranya gerak-gerak gitu ya, keren banget. Nah ini aku bilang tadi touchscreen, ini karena masih baru banget, aku belum berani terlalu
pegang-pegang karena bukan punyaku, tapi yang jelas tampilan pertamanya adalah kita bisa memilih bahasa apa yang mau kita gunakan. Ya tentunya kalau misalnya kita ini ya pasti bahasa Inggris lah ya, kecuali kalau teman-teman ternyata fasih bahasa Cina atau bahasa Jepang ya monggo. Oke, yang ini ada tombol recording, kita coba matiin lagi seperti apa. Kameranya dia akan kembali ke tempat semula pada saat tadi kita keluarin dari si casingnya. Jadi dia akan menghadap ke ke bawah berarti ya, supaya dia nggak baret-baret dan nggak rusak lah ya gitu. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat detail lagi, ini adalah mikrofonnya teman-teman. Jadi dengan barang sekecil-kecil cabai rawit ini juga sudah disediakan mikrofonnya. Ada dua, yang satu di sini, yang satunya di bawah sini ya. Oke. Nah sekarang mungkin teman-teman penasaran berapa sih harganya untuk barang keren ini, compact, ringan, modern ini. Nah kalau misalnya aku baca-baca, harga retail di Indonesia tahun 2020 adalah sekitar 5,1 juta rupiah. Memang harganya tidak murah, tapi menurutku sih ini kalau memang kita kesehariannya pengen jadi YouTuber atau vlogger, ini adalah must have item karena hasil kameranya ini cukup bagus. Nanti di video ini aku akan juga sedikit tunjukin gimana hasil videonya merekam menggunakan ini supaya teman-teman bisa kelihatan nih, berasa banget nih kualitasnya bagus banget untuk barang seperti ini. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky. Ukurannya tadi aku belum mention, ini sekitar 12,9 cm dikali 3,7 cm dan 2,8 cm. Jadi yang aku bilang tadi, mungkin dimensinya kalau di tanganku kurang kelihatan, tapi ini kecil banget. Dan beratnya ini adalah 116 gram. Enteng banget, jadi aku rekomen banget sih sebenarnya ini kalau memang teman-teman nyari kamera yang ringan dan juga gambarnya bagus. Oke, nah kalau misalnya ngomongin resolusi, ini adalah resolusinya dia itu adalah 12 megapiksel. Ini setara dengan iPhone XS. Keren banget ya. Jadi menurutku ini futuristik banget. Dia juga bisa ngambil video ukuran 4K dengan 60 fps, artinya frame per second. Dan yang lebih keren lagi adalah dia nggak cuma bisa foto, tentunya dia nggak cuma video, tapi dia juga bisa foto. Dan tahu nggak bisa apa? Bisa time lapse. Nanti aku gitu. Oke, teman-teman, kira-kira ini aja singkat mengenai unboxing dan sedikit review mengenai produk ini. Setelah ini aku akan share atau melakukan review sedikit dengan aksesoris yang kompatibel dengan si Osmo Pocket dari DJI ini. Kalian tunggu aja minggu depan ya videonya. Sama satu hal lagi yang lebih penting, dia itu baterainya tahan 2 jaman. Ya, jadi lumayan cukup lama lah kalau misalnya kita bilang untuk penggunaan kamera kecil ini gitu. Oke teman-teman, sekian dari Tip Luntang Lantung. Tentunya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Please komen di bawah untuk request kalau misalnya ada barang lain yang mau kita unboxing, review, atau melakukan impresi. Karena jangan khawatir, tim Luntang Lantung pasti akan cari jalan untuk bagaimana cara mendapatkan pinjaman. Karena ingat prinsip kita yaitu walaupun kita nggak punya, kita nggak boleh ketinggalan zaman. Jadi kita harus tahulah barang-barang yang sedang up to date ini. Oke teman-teman, terima kasih.